Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Dipengaruhi oleh aturan para dewa, monster roh tidak dapat berkultivasi menjadi dewa dan memasuki alam dewa. Namun, permaisuri salju bersama dengan beberapa monster roh lainnya bergabung dengan dewa emosi karena berbagai alasan dan menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, mereka akhirnya melepaskan diri dari batasan dunia manusia, datang ke alam dewa ini dan akhirnya memiliki identitas alam dewa. Mereka sebenarnya adalah entitas sendiri sekarang, dan bahkan jika mereka meninggalkan dewa emosi, mereka dapat eksis di alam dewa. Tentu saja premisnya tidak boleh ditemukan oleh komite alam dewa. Bagaimanapun mereka sekarang setara dengan status binatang suci. Namun bahkan jika mereka menemukannya, itu bukan apa-apa. Selama dewa emosi dapat membuktikan kendali atas mereka, itu hampir tidak akan dikenali oleh komite alam dewa. Tentu saja, komite alam dewa ini mengacu pada komite alam dewa di bawah kendali dewa Tangsan. Pedang permaisuri yang dilakukan oleh dewa emosi adalah salah satu dari 3 keterampilan unik gadis salju langit es. Ketika dia berada di benua Doulo, dia adalah roh dari dewa emosi, dan setelah memasuki alam dewa, dia adalah partner dewa emosi. Dewi Kupu-Kupu memandang makhluk besar itu dengan terkejut dan berkata, "Naga Guntur." "Apa? Naga Guntur?" Dewa emosi juga telah mendengar tentang mereka. Mereka adalah kesayangan Guntur dan Kilat, dan mereka memiliki darah keluarga naga. Ketika Dewa Naga memimpin banyak binatang dewa dalam kekacauan, ada beberapa sosok kuat di barisan dari Naga Guntur. Kerusakan yang disebabkan pada dunia tidak kecil. Kemudian Naga Guntur dihabisi oleh Dewa Bumi menggunakan kekuatan bumi. Binatang suci semacam ini awalnya hanya ada pada waktu itu. Setelah perang di alam dewa, tampaknya telah dibersihkan. Namun, bagaimana mungkin ada Naga Guntur lain di sini? Pemikiran yang tidak terlalu bagus kemudian muncul di hati dewa emosi. Sepertinya tindakan dewa kehancuran kali ini tidak sederhana seperti yang dia bayangkan. Ukuran Naga Guntur di depannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Naga Guntur yang kekuatan individunya bahkan mendekati dewa tingkat 1. Itu masih ada celah besar. Naga Guntur meraung dan sudut tajam tanduknya benar-benar mulai memadatkan bola guntur besar. Setiap bola guntur berwarna ungu tua dan cahaya listrik di dalamnya berfluktuasi dengan hebat seperti awan, dan kekuatan ilahi yang menakutkan berfluktuasi naik secara instan. Bahkan di dalam area ini, langit berubah menjadi awan petir. Ekspresi dewa emosi tidak berubah. Sebagai dewa tingkat 1, tentu saja dia tidak akan takut dengan naga petir ini. Namun tempat ini sudah sangat dekat dengan area inti. Jika penjaga di dalamnya menemukannya dan Dewi Kupu-Kupu, itu benar-benar akan menjadi masalah. Dia bisa menebak bahwa dewa yang menjaga ayah mertua dan ibu mertuanya setidaknya adalah dewa tingkat 1. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Cahaya ilahi di mata dewa emosi meledak dan permaisuri salju di belakangnya memiliki pikiran yang sama dengannya. Sosoknya melayang ke depan dan langsung keluar. Setelah teleportasi saat berikutnya, permaisuri salju muncul di depan Naga Guntur. Segera setelah itu, sosok hijau zamrud benar-benar terpisah dari tubuhnya. Kedua wanita itu menggenggam tangan mereka bersama-sama, membalikan tubuh mereka, dan seberkas cahaya besar yang menyatu dengan biru es dan hijau zamrud langsung melesat. Suhu di sekitarnya turun dengan tajam, dan tanah rawa yang awalnya lunak membeku dalam sekejap.
Momentum agung menyebabkan semua tanaman dalam radius beberapa ribu meter ditutupi dengan lapisan es. Suhu rendah yang mengerikan juga mencapai titik ekstrimnya dalam sekejap. Pada saat ini, roda cahaya di belakang kepala Dewa Emosi telah sepenuhnya berubah menjadi putih es. Itu adalah nol mutlak. Kemampuan atribut es jangkauannya yang paling kuat. Merasakan kedatangan krisis, bola guntur di belakang naga guntur melesat dengan cepat, mencoba menahan serangan gabungan dari dua wanita cantik yang dilepaskan oleh Dewa Emosi. Namun ketika bola petir itu menyentuh sinar cahaya biru hijau yang besar, petir terkompres yang mengerikan itu juga membeku dalam sekejap. Pada saat ini tampaknya ruang telah mengembun. Yang perlu kita ketahui, di alam dewa tidak ada kemampuan seperti ini untuk menembus ruang kecuali jika ingin meninggalkan alam dewa, tapi itu juga membutuhkan sejumlah besar kekuatan ilahi untuk melakukannya. Tetapi untuk membekukan ruang untuk sementara, ini adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh dewa tingkat 1. Gadis berbaju hijau yang dipisahkan dari permaisuri salju bernama Permaisuri Es. Dia juga dulunya adalah seorang monster roh bernama Permaisuri Kelaju Gingkyok Es. Dia adalah salah satu makhluk pertama yang mengikuti Dewa Emosi. Keterampilan magis yang mereka gunakan saat ini disebut sebagai kebanggaan Permaisuri Salju dan Permaisuri Es. Salah satu keterampilan sihir atribut es paling kuat dari Dewa Emosi. Penggabungan es dan salju dan peningkatan 0 derajat mutlak, semuanya membawa keterampilan sihir atribut es ini menjadi ekstrim. Selama atribut apapun digunakan secara ekstrim, ia memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Belum lagi atribut es adalah keadaan kuat yang berasal dari atribut air. Air sangatlah lembut, tetapi ketika membeku menjadi es itu menjadi yang paling kaku. Energi besar yang meledak selama transformasinya disebut sebagai suhu. Meskipun naga guntur sangat kuat, celah di antara mereka segera terungkap di hadapan serangan tanpa ampun Dewa Emosi. Eksistensi paling kuat dari binatang suci setara dengan puncak dari dewa tingkat 2, dan itulah yang terjadi dengan naga guntur di hadapannya. Tidak peduli apa, itu tidak dapat menembus batas ini. Sinar biru hijau menyala dan ketika semuanya menjadi jelas kembali, patung es besar juga muncul di posisi naga guntur sebelumnya. Elemen guntur di udara menjadi tidak terkendali dan dengan cepat kembali normal, dan awan petir di langit perlahan menghilang. Kedua permaisuri berubah menjadi dua aliran cahaya menyatu kembali ke dalam tubuh Wo Yu Hao dan menghilang. Mengambil nafas dalam-dalam, Dewa Emosi mengangguk kepada Dewi Kupu-Kupu di sampingnya. Keduanya berkedip dan menghilang ke udara lagi. Mereka berada dalam kesulitan 2 kali dan mereka berdua mengakhiri pertempuran dengan kecepatan yang lebih cepat. Dewa Emosi tidak menghabisi naga guntur tetapi membekukannya dengan kekuatan 0 mutlak. Tentu saja tidak ada perbedaan antara pembekuan dan penyegelan ini, dan pasti sangat sulit untuk melepaskannya. Namun dengan vitalitas naga petir yang kuat, pasti tidak akan ada kekhawatiran tentang kehidupan di alam dewa kecuali ada kebencian mendalam yang ekstrim. Jika tidak peduli apa, mereka tidak akan menghabisi lawan dan menghancurkan para dewa. Karena itu ketika binatang suci memberontak dan membuat kerusuhan di alam dewa, para dewa di alam dewa sangat jijik. Tak lama, akhirnya mereka mendekati danau. Dewa Emosi meraih Dewi Kupu-Kupu dan berhenti. Kesadarannya memindai danau kecil itu. Air danau itu jernih tetapi tidak ada dasarnya. Air danau yang biru tua tampaknya memiliki jurang yang tak berujung. Ketika Dewa Emosi menembus indera ilahinya ke dalam danau, dia menemukan ini dengan lebih jelas. Danau kecil ini yang terlihat kecil sangat dalam. Dengan kekuatan indera ilahinya, dia tidak dapat menemukan dasarnya. Selain itu, dengan pendalaman ke bawah, tekanan kesadaran spiritual terus meningkat dan konsumsi mulai meningkat tajam. Dengan kultivasi Dewa Emosi, dia tidak berani melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimanapun mereka di sini untuk menyelamatkan, dan mereka harus mempertahankan kekuatan yang cukup. Untungnya dalam jangkauan yang telah dia jelajahi, dia juga telah menembus ribuan meter di bawah air. Yang mengejutkan di danau kecil ini, dia belum menemukan keberadaan binatang buas apapun. Seharusnya semakin dekat ke inti, maka yang menjaganya akan menjadi lebih kuat. Dewi Kupu-Kupu jelas sedikit bersemangat. Dia dapat merasakan dan dia berkata, "Ayah, ada di sana." "Baiklah, yuk masuk."
Dewa emosi berkata dengan tegas, pada saat ini tidak ada ruang untuk keraguan. Meskipun pasti ada bahaya di bangunan seperti kastil itu. Karena Dewa Laut telah memanggil mereka untuk datang. Mereka secara alam yakin dan bahkan jika ada bahaya mereka tidak akan peduli. Saat ini Dewa emosi sedikit menyesuaikan nafasnya dan meningkatkan persepsinya secara ekstrim. Tetapi menarik indera ilahinya untuk menyelidiki keluar. Baru kemudian dia membawa Dewi Kupu-Kupu ke tubuhnya dan terbang menuju gedung-gedung di udara. Kekuatan suci keduanya bercampur satu sama lain, bangkit satu sama lain, menjaga kondisi mereka sebaik mungkin dan bersiap bertarung kapan saja. Meskipun pilar batu itu tinggi tidak butuh waktu lama untuk terbang. Tidak lama kemudian Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu datang ke depan gedung. Dari tanda trisula emas di dahi Dewi Kupu-Kupu dia berkata, "Ikuti aku." Pancaran emas tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dewa Emosi harus melepaskan lebih banyak kekuatan suci untuk mempertahankan keadaan penyembunyian dan mencegah mereka berdua muncul. Dan dalam cahaya keemasan dia juga dengan jelas merasa bahwa segala sesuatu di dunia luar tampaknya terisolasi dan aura mereka sendiri tidak akan banyak terpancar. Jelas ini adalah ayah mertuanya menggunakan kemampuannya untuk melindungi dirinya dan istrinya. Kali ini Dewi Kupu-Kupu yang memandu jalan. Agar tidak membiarkan dirinya terekspos, Dewa Emosi tidak menggunakan akal ilahinya untuk menjelajahi kastil. Siapa yang tahu keberadaan seperti apa yang ada di kastil ini? Jika ada seseorang yang tingkat kultivasinya melampaui dirinya atau hampir sama dengannya dengan persepsi tajam tentang dewa tingkat pertama, mudah untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan cara ini mereka dengan cepat datang ke puncak kastil. Jendelanya terbuka tetapi lapisan cahaya ungu gelap berkedip di atasnya. Meskipun masih ada jarak, Dewa Emosi segera merasa bahwa itu adalah dewa kehancuran. Tiba-tiba sebuah suara bergema, "Cepat masuk melalui jendela dengan kecepatan tercepatmu." Pada saat ini, suara Dewa Laut tiba-tiba datang dari dalam. Apakah itu Dewa Emosi atau Dewi Kupu-Kupu? Mereka mendengar suara ini, mereka langsung merasakan banyak ketenangan pikiran seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggungnya. Keduanya saling memandang, hati mereka terhubung, dan pada saat yang sama, kekuatan ilahi tiba-tiba dipercepat. Dewa Emosi memeluk pinggang istrinya, berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas ke jendela yang dibentuk oleh niat kehancuran. Dalam suara ringan, penghalang emas dari tisula emas di tubuh mereka jelas redup, dan mereka hanya merasa seolah-olah mereka telah menembus lapisan penghalang. Saat berikutnya, tubuh itu menjadi ringan dan muncul di sebuah ruangan. Meski dari luar menaranya tidak besar, tapi di dalamnya unik. Jelas ada beberapa misteri ruang di dalamnya. Ruang ini bulat sekitar 100 meter persegi, dan cahaya keemasan pucat berkedip-kedip di mana-mana. Dewa Laut dalam jubah biru berdiri di sana tidak jauh. Xiaowu, istri Dewa Laut, Tangsan dan ibu dari Dewi Kupu-Kupu sedang duduk di tempat tidur. Melihat mereka, dia melompat dari tempat tidur dengan gembira. Dewa Laut buru-buru menopang tubuhnya dan berkata dengan sedikit marah, "Lihat dirimu, kau akan segera melahirkan dan kamu masih sangat terburu-buru." Xiaowu tersenyum dan berkata, "Aku senang melihat putri dan menantuku." Melihat orang tuanya baik-baik saja, Dewi Kupu-Kupu juga sangat lega. Melepaskan tangan Dewa Emosi dan segera bergegas dan juga dipeluk oleh Dewa Laut. Secara alami Dewa Emosi tidak mungkin seperti dia. Dia hanya bisa menyentuh hidungnya, berdiri di samping dan melihat keluarga mereka berbagi kebahagiaan keluarga. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Orang tua dan dua leluhurnya juga dibawa pergi oleh dewa kehancuran. Dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Dewa Laut dengan lembut membelai rambut panjang putrinya dan tersenyum. Oke, baiklah. Kami baik-baik saja, jangan khawatir, tidak peduli apa tujuan dewa kehancuran, dia tidak akan dengan mudah menghabisi kami. Dewa Emosi mendekat dan berkata dengan hormat, "Aku memberi hormat kepada ayah mertua dan ibu mertuaku." Xiaowu memelototi Tangsan dengan marah dan berkata dengan sinis, "Ini semua salahmu. Saat itu, kamu sangat kejam terhadap Yu Hao. Lihat, dia selalu menjaga hubungannya dengan kita. Dia sangat canggung." Dewa Laut berkata dengan sedikit malu,
Setelah menderita kesulitan dan menjadi orang yang superior tanpa pelatihan yang cukup, bagaimana dia bisa naik ke langit dalam satu langkah dan menjadi dewa tingkat pertama langsung setelah masuk ke alam dewa? Selain itu, dia ingin menjadi menantu laki-laki, wajar untuk mempertimbangkan semua aspek dengan jelas. Yu Hao, bukankah begitu? Saat dia berbicara, dia memelototi dewa emosi. Dewa emosi Da Yu Hao selalu sangat takut pada ayah mertuanya dan buru-buru berkata, Ya ayah, Anda benar. Ayah, Bu, apakah kalian baik-baik saja? Ketika mengatakannya, Shou langsung tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada makanan dan minuman di sini. Bukankah hanya tempat yang berbeda? Tugas resmi untuk melakukannya dengan baik. Ikutlah denganku, kali ini tidak akan ada hal yang buruk. Dewa emosi berkedut di sudut mulutnya. Ibu mertuanya benar-benar berhati besar. Dewa laut melepaskan tangannya dan membiarkan Dewi kupu-kupu membantu istrinya ke tempat tidur, sementara dia berjalan ke jendela sendirian. Dewa emosi buru-buru mengikuti ayah mertuanya menunggu perintahnya. Mata Dewa Laut Tangsan sedikit menyipit, matanya yang dalam sebiru laut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kali ini insiden ini datang sedikit tiba-tiba. Dewa kehancuran seharusnya mengirim seseorang untuk berurusan denganmu. Bos, mereka semua dibawa pergi, bukan? Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.